Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan IBIS Paint X. Nah, pertama-tama di sini ada saat kita membuka aplikasi IBIS Paint X. Di sini ada 3 menu, ada galeri, ada koleksi, dan juga ada galeri daring. Untuk menggambar, kita tinggal pencet saja galeri saya. Terus untuk memulai atau membuka kanvas baru, kita bisa mempencet tombol tambah ini. Terus di sini kita bisa mengatur panjang atau lebar dari kanvas. Biasanya saya menggunakan 1080 kali 1080 alias persegi. Kita pakai. Oke, jadi yang warna putih ini disebut juga sebagai kanvas. Kanvas itu adalah di mana kita akan menggambar. Jadi nanti kita menggambarnya ada di sini. Kanvasnya bisa kamu zoom in, bisa juga di zoom out. Caranya simple seperti zoom in, zoom out biasa aja kayak di handphone. Nah, oke. Yang sebelah sini adalah layer. Layer ini fungsinya untuk melihat tumpukan-tumpukan dari gambar kamu agar lebih mudah aja gitu. Nah, kita coba dari layer 1. Kita coba menggambar aja langsung ya. Di sini ada brush atau kuas. Di sini ada banyak sekali pennya. Biasanya saya menggunakan pensil 2 ini, tapi harus menonton iklan. Oke, tunggu dulu. Ya, kira-kira 12 detik iklannya. Oke, setelah menonton iklan, kita bisa mendapatkan brush yang kita inginkan, semuanya all access secara gratis selama 18 jam. Nah, oke, di sini saya akan mengajarkan untuk menggunakan kuas. Jadi yang di sini adalah mengatur besar kecilnya brush. Misalnya kita menggunakan 7,5 px seperti ini kira-kira. Kalau kita besarin px-nya misalnya 33 px, maka akan seperti ini. Bisa dilihat perbedaannya, kalau yang sebelah kiri ini lebih tipis, kalau yang sebelah kanan ini lebih tebal. Nah, lalu apa sih fungsinya yang di sebelah ini? Yang sebelah ini namanya opacity. Opacity adalah seperti transparansi dari si brush tersebut. Nah, kita coba dengan ukuran brush yang sama, yaitu 33, menjadi transparansinya 42 ya. Akan seperti ini. Nah, jadi dia tuh lebih tipis. Kita kecilin lagi jadi 11, dia lebih tipis lagi. Gitu. Jadi bisa dibedakan antara opacity dan juga brush. Ukuran brush ini ukuran dari brushnya. Kalau opacity itu untuk transparansi dari brushnya. Sama seperti ini. Terus di sini ada penghapus juga sama. Kita bisa milih jenis penghapus. Ada penghapus di pen halus, di pen kasar, dan lain sebagainya. Biasanya saya menggunakan untuk penghapus tuh saya menggunakan di pen kasar agar penghapusnya tuh lebih bersih seperti ini. Atau saya menggunakan penghapus yang digital pen agar lebih rata seperti ini. Tapi jikalau nanti ingin dipakai untuk ngeblend, bisa menggunakan penghapusnya airbrush normal karena penghapusnya itu sangat tipis seperti ini. Jadi dipakai untuk ngeblend juga. Ini. Oke. Nah, sekarang kita coba buat layer baru di atasnya. Kita coba beri warna. Untuk memilih warna, kita bisa pilih di sini. Saya misalnya mau pakai warna pink, besarin ininya, ukuran brush dan juga opacity-nya di 100. Saya mau buat warna pink. Nah, karena ini layernya ada di atas dari yang tadi, maka gambar yang di bawahnya akan tertumpuk dengan gambar yang di atasnya. Seperti itulah konsep layer. Kalau misalnya kita ke bawah ini, pindahin ke bawah layernya, maka akan menjadi seperti ini.
gambar yang tadi tuh akan menjadi di atas dari bulatan warna merah yang pernah saya buat tadi. Nah, kita bisa pindahin lagi layernya ke atas dan juga ke bawah sesuai selera. Nah, terus sekarang saya akan memperkenalkan yang namanya clipping mask ya. Nah, cara membuat clipping mask adalah dengan pangkasan. Ini tuh gunanya apa? Ini tuh saya matiin dulu ya. Ini tuh gunanya agar kita tuh nggak berantakan dalam menggambar. Misalnya kalau saya clipping mask saya membuat pangkasan ke lingkaran merah ini, maka gambaran atau warnanya tuh hanya ada di lingkaran merah, bahkan keluar garis. Oke, contohnya aja. Nah, saya mau memberi warna kuning, garis-garis kuning pada lingkaran merah ini. Sudah saya pangkaskan, tinggal seperti ini. Kita mau seberantakan apapun akan tetap rapi kalau sudah dipangkaskan gitu. Pangkasnya jadi seperti ini. Kalau pangkaskannya kita lepas, maka akan berantakan seperti ini. Kalau kita pasang lagi, maka akan menjadi rapi. Yang garis-garis kuning ini akan masuk ke dalam lingkaran merah. Nah, gitu. Kalau misalnya kita sudah fix nih membuat ini, kita bisa nge-merge atau mempersatukan dua layer menjadi satu layer. Caranya adalah pencet ini yang logo panah ke bawah sama dua garis, pencet dari yang layer yang paling atas ke yang bawah seperti ini, maka ini sudah menjadi satu layer. Nah, di sini kita juga bisa mengatur-ngatur gambaran dari satu layer tuh bisa di zoom in, zoom out. Kita juga bisa mengubah bentuk perspektifnya menjadi mau agak miring seperti ini. Nah, saya mau dibuat agak miring, bisa seperti ini. Bisa tinggal di oke. Terus misalnya, salah gitu. Ini tuh kurang bagus dari yang tadi. Jadi bisa kita undo di sini ada perintahnya. Bisa juga kalau menurut kita berubah pikiran nih, kayaknya lebih bagus yang tadi yang sebelum di undo. Kita bisa juga ngerido seperti ini. Oke. Nah, terus misalnya layer yang tadi mau kita tampilin lagi, yang paling pertama kita buat itu bisa. Yang mata ini kita pencet sampai matanya berwarna. Kalau matanya berwarna berarti layernya aktif atau menyala. Kalau matanya transparan seperti ini berarti dia tuh tertutup. Oke. Seperti ini. Bisa. Terus gimana sih caranya? Misalnya kita mau mindahin salah satu objek aja. Misalnya yang ini dia tuh kurang bawah gitu. Bagaimana sih caranya? Kita bisa menggunakan lasso. Terus kita bisa memilih objek mana sih yang mau kita geser atau kita perbaiki. Misalnya saya mau milih yang ini. Terus saya mau geser ke agak bawah. Caranya tinggal digeser ke bawah aja. Terus misalnya, ini kurang miring. Kita bisa memiringkannya seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini, bisa diperbaiki. Seperti ini misalnya. Kalau udah tinggal di oke. Dan kalau ini sudah yang diperbaiki misalnya ukurannya atau seperti apa, kita bisa centang aja, terus kita bisa pencet ini, hapus seleksi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil menghapus seleksinya. Terus kita juga bisa mengubah filter atau memberi filter pada suatu gambar. Misalnya ini kita matikan dulu yang layar paling atas. Kita akan memberi filternya pada lingkaran ini agar warnanya lebih terlihat. Kita pencet FX atau filter. Di sini kita bisa mengatur kecerahannya dan juga kontras. Atau bisa juga mengubah warna. Di sini di warna seimbang misalnya kurang biru bisa digeser ke sini, kurang hijau geser ke sini, dan lain sebagainya. Bisa diatur-atur aja atau diulik atau gini. Misalnya kalau sudah
saya mengaturnya misal seperti ini. Saya ingin membuatnya agak pink, bisa pencet centang di sini. Terus kalau udah tinggal pencet X, maka sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah noda. Noda ini adalah untuk menggeser-geser suatu warna. Jadi misalnya ini kan udah rapi seperti ini, bisa kita geser-geser seperti ini. Ini sepertinya kurang terlihat. Saya coba bikin yang baru dulu. Kalau noda tuh digeser tuh, bisa terlihat. Nah, jadi noda juga bisa berfungsi seperti untuk blending nanti. Kalau misalnya dalam menggambar digital, saat kita memakai pensil, lalu pensil kita gosok-gosok, nah ini hasilnya seperti ini. Jadi noda ini adalah kalau di menggambar manual, seperti kita menggosok-gosok pensil yang ada di gambaran kita, maka akan menjadi seperti ini. Warnanya akan bergeser ke arah yang kita mau. Seperti ini. Nah, jadi lebih ngeblend satu sama lain. Lebih nyampur warnanya. Terus kita juga bisa membuat kekaburan. Kabur itu jadi lebih blur gitu. Bisa lihat bedanya nih. Cukup beda antara noda dan blur. Kalau blur tuh jadi lebih fokus kepada apa yang kita gambar menjadi blur. Kalau misalnya noda itu lebih fokus kepada blend. Jadi yang kampas putih ini juga tetap kena warna yang warna kuning ini. Kalau misalnya yang blur ini, bagian-bagian yang sudah ada warnanya itu jadi blur. Nah, ini seperti ini. Gitu. Bedanya cukup tipis tapi cukup mirip ya, tapi mereka memiliki perbedaan. Biasanya teknik noda dan blur ini dipakai untuk ngeblend agar ngeblend suatu gambar agar semakin bercampur warnanya gitu. Terus di sini juga ada spesial. Spesial ini biasanya dipakai untuk beras-beras tertentu. Oh, sebenarnya saya oke. Jadi saat kita pencet ini, nanti dia akan membentuk bulan sabit, tapi dia tuh hanya bisa dipakai untuk ngeblending. Ini juga akan seperti ini. Sebenarnya saya jarang menggunakan spesial ini sih karena saya kurang tahu juga. Tapi setahu saya spesial ini fungsinya itu untuk ngeblend atau ya untuk ngeblend. Jadi seperti ini atau membuat pola dalam hal yang sudah kita warnai. Jadi seperti ini. Kita undo saja. Selanjutnya ada ember cat. Ember cat ini fungsinya untuk mewarnai celah. Oke, sebelumnya kita membuat lingkaran dulu untuk ngetes ember cat ini, atau bucket ya, kalau bahasa Inggris namanya bucket. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia jadi namanya ember cat. Saya membuat lingkaran, ada beberapa lingkaran. Syarat dari ember cat ini tidak boleh ada celah. Misalnya kita buat yang bercelah. Oke, ini ada celahnya ya. Kita buat yang bercelah. Kita tes ember cat, tak, ini kewarnain semua. Ini adalah cara instan untuk mewarnai. Saya biasanya menggunakan ember cat ini untuk mewarnai warna dasar pada gambaran saya. Kalau ini ada celahnya, gak bisa diwarnain ya. Kita cobain. Jadi semua yang kewarnain. Kenapa? Karena di sini tuh ada celah. Jadi kita harus menambalnya lagi
pakai brush sampai tidak ada celah, pastikan nggak ada celah, baru kita bisa menggunakan ember dari cat ini. Terus di sini kita bisa menambahkan teks, misalnya tambahkan teks di sini, lebarkan mau segimana, terus kita isi teksnya, ya, hehehe. Nah, kita juga bisa mengubah teksnya warna apa, terus mau ada outline-nya seperti apa, terus segini outline-nya deh, ukurannya mau segimana, segini misalnya, terus mau digeser-geser dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mengubah jarak antara huruf atau jarak antar baris gitu. Nah, tapi kurangnya untuk teks di sini yaitu belum ada variasi dari font. Cuman segini fontnya, sedikit. Karena Ibis PNX ini emang aplikasi yang dirancang untuk menggambar, bukan untuk desain. Tapi bisa juga kita menambahkan font dengan pencet ini, tambah font dari web. Nanti kita pencet aja dah font, lalu pilih font-fontnya di sana. Oke, kita okein aja misalnya. Dan di sini ada bingkai. Kita bisa buat bingkai. Bingkai ini biasanya dipakai untuk yang ingin membuat komik. Kita juga bisa bikin peniti warna. Peniti warna tuh untuk memilih warna, misalnya mau warna ini, baru sumber ganti warnanya di sini. Jadi kita nggak usah ribet-ribet nyari warna di sini. Bagaimana caranya agar warnanya mirip dengan yang di sini? Tinggal pencet aja peniti warna, tak, warnanya langsung sama. Pencet lagi, mau pakai warna merah yang ini, tak, gitu, langsung di gini aja. Tapi saya menemukan cara yang lebih mudah kalau misalnya mau menggambar menggunakan warna yang sama. Misalnya tinggal ditekan aja, ini tekan sampai ada warnanya, ini warna kuning, langsung ganti warna kuning ya, seperti ini. Seperti ini, warna kuning. Misalnya mau warna pink, ditekan aja langsung warna pink. Warna krem, ini kita tekan warna krem. Sudah seperti itu. Mungkin sekian dulu untuk perkenalan. Ada yang belum? Bentar. Ini fungsinya adalah untuk rotate sekanvasen. Jadi kalau misalnya kita menggambar nih, untuk memastikan gambar itu simetris, harus sering kita flip secara horizontal. Biasanya ini flip secara horizontal, atau bisa juga kita flip secara vertikal. Tapi kalau misalnya kita mau flip horizontal atau vertikal cuma satu layer saja, misalnya yang layer 3 saja, yang ini saja, kita bisa pencet yang ini, atau kita juga bisa pencet yang di sini. Jadi kalau mau satu layer kita pencetnya di sini yang paling kanan. Kalau mau satu kanvas kita bisa atur-aturnya di sini, yang di bawah kanvasnya. Terakhir, kita juga bisa menambahkan foto atau masukkan foto. Caranya adalah kita pencet gambar kamera di sini, terus maka akan muncul foto. Misalnya saya mau mengambil foto ini sebagai background, bisa seperti ini. Terus saya mau kita jadikan background, tinggal geser ke paling bawah. Udah deh jadi fotonya. Fotonya jadi bisa kita otak-atik ya, bisa kita kecilin opacity-nya fotonya, dan juga bisa kita edit warnanya. Misalnya mau kita gelapin atau kita naikin kontrasnya, bisa gitu. Terus selanjutnya masih ada lagi ternyata.
Kita matikan dulu layer dari background foto ini dan kita buat layer baru. Di sini kita bisa membuat lingkaran dengan sempurna dan juga garis dengan sempurna. Ini saya matikan dulu ya layer-layernya biar nggak ribet. Oke, misalnya saya membuat lingkaran, pencet ini, terus bulat, terus kita geser aja mau kemana. Terus kalau mau besar kecilinnya, yang lingkaran ini kita tarik aja, jadi seperti ini. Kita pilih mau warna lingkarannya apa, misalnya warna coklat, dan kita tinggal bikin lingkaran aja, ngikutin ini. Dadah, jadi kita bikin lingkaran yang lebih kecil, kita geser aja jadi lebih kecil seperti ini. Nah, jadi gitu. Digeser lagi, bikin lingkaran lagi. Jadi saya mau bikin bulat, garis, bisa seperti ini. Kita mau bikin garis horizontal, tinggal tarik aja garisnya seperti ini. Mau bikin garis vertikal, salah satu ujung dari bulatnya tuh kita geserin ke atas sampai menunjukkan 90 derajat. Baru kita tarik garis lagi seperti ini. Juga buat garis miring agar rapi dan lain sebagainya. Bisa juga kalau kita mau bikin bentuk elips atau bikin bentuk seperti matahari gini juga bisa. Kalau udah selesai pakai penggarisnya, nanti pencet saja off di sini. Dan di sini juga ada pengaturan brush. Stabilizer itu adalah bagaimana sebuah brush itu stabil. Jadi kalau misalnya kita stabilizernya 10, maka akan lurus banget. Walaupun kita tangannya getar-getar, bakal lurus banget. Kita coba matiin ya, bikin layer baru. Bakal lurus banget. Ini yang stabilizernya 10. Kalau saya kecilin stabilizernya jadi 0, maka akan seperti ini. Seperti ini misalnya. Stabilizernya 10. Tuh. Kelihatan lebih rapi. Jadi seperti autokorektor gitu. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan 0 sih stabilizernya, karena kalau 10 jadinya agak kagok gitu. Terus kita coba hapus lagi. Di sini juga ada fitur paksa pudar. Paksa pudar tuh adalah bagaimana pudar di awal dan juga pudar di akhir. Misalnya kita panjang di awal, pakai pudaran di awal. Jadi kalau kita menggambar, jadi seperti ini. Sepertinya pakai brush ini nggak berfungsi ya. Nah, pakai brush tip pen kasar lebih berfungsi. Jadi untuk paksa pudar ini nggak berfungsi untuk semua brush, hanya untuk beberapa brush saja, bisa dicoba-coba nanti. Salah satu yang berfungsi adalah di pen kasar. Di sini saya menggunakan panjang di akhir. Jadi yang di akhirnya tuh seperti lebih tipis gitu. Nah, ini tuh digunakan untuk menggambar bulu mata, rambut, dan lain sebagainya. Kalau kita ganti panjang di awal, kayak jadi seperti ini. Yang tipisnya tuh di awal dan yang tebalnya di akhir. Seperti ini. Gitu. Bisa kita ganti bentuknya linear atau halus seperti ini. Jadi nggak terlalu tegas garisnya, tapi nggak terlalu kelihatan juga sih perbedaannya. Oke, kira-kira seperti itu. Sini juga kita bisa menambahkan teksturnya pakai tekstur, tapi download dulu. Nah, ini teksturnya, kita susah nih nyari background. Di iBIS ini sudah disediakan background.
Jadi tinggal cari aja backgroundnya di sini yang gambar galeri ini, terus cari aja teksturnya. Ada banyak sekali, ada anime background yang suka gambar anime, ini ada school buat jadiin background dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu alasan saya mengapa milih IBIS, karena emang benar-benar lengkap dan selengkap ini. Banyak sekali. Ya, tambahin. Dan di IBIS juga kita nggak perlu nih import brush dari luar atau bikin brush sendiri, karena emang sudah benar-benar banyak brushnya. Untuk warnain rambut ada, untuk crayon ada, untuk watercolor ada, untuk opak juga ada, seperti ini ada, pastel ada, untuk rantai pun ada, membuat rantai atau pattern seperti ini, pattern love tuh. Bisa coba-coba sama ibu dan teman-teman tentang IBIS Paint ini. Ini aplikasi mudah yang mudah dimengerti, jadi insya Allah bisa lakukan dengan mudah. Oke, sepertinya sekian saja perkenalan aplikasi IBIS Paint X dari saya. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ataupun kepada saya sendiri. Oke, terima kasih.